Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan akhir kecerdasan bisnis. Yang pertama itu ada data scraping. Ada autentikasi Twitter, memasukkan token autentikasi akun Twitter. Token ini diperlukan agar sistem dapat mengakses API Twitter secara legal dan aman. Catatan, ganti nilai tweet token dengan token yang aktif sebelum menjalankan shell kode. Yang kedua ada instalasi dependensi Pandas dan Node.js untuk mempersiapkan lingkungan kerja di Google Colab dengan menginstal pustaka dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Pandas yaitu pustaka Python yang digunakan untuk mengolah, membersihkan, dan menyimpan data hasil scripting ke dalam format CSV atau Excel. Node.js yaitu perangkat lunak untuk yang utama yang wajib diinstal karena alat penarik data dibangun menggunakan lingkungan runtime Node.js. Yang ketiga, instalasi pustaka sistem Linux, menginstal dependensi pustaka Linux yang dibutuhkan oleh browser internal alat scripting. Pustaka-pustaka ini wajib dipasang agar mesin penjelajah seperti Chromium atau Puppet dapat berjalan lancar di latar belakang Google Colab untuk merender halaman web gratis, font, dan enskripsi keamanan. Yang keempat ada crawling data Twitter untuk menjalankan proses penarikan scripting data tweet menggunakan tools tweet harvest berdasarkan parameter yang ditentukan. Ada file name, nama file hasil akhir disimpan dalam format CSV. Search keyword, kata kunci pencarian, rentang waktu, dan filter bahasa Indonesia. Ada limit yaitu target jumlah maksimal tweet yang ingin diambil, minimal 500 tweet. Ada npx tweet harvest, perintah eksekusi untuk menjalankan alat penarik data menggunakan token autentikasi Twitter yang sudah dimasukkan sebelumnya. Yang kelima, ada membaca dan menampilkan data hasil scripting. Sel ini berfungsi untuk membuka dan melihat isi file CSV yang berisi data hasil crawling sebelumnya. Yang keenam ada verifikasi jumlah data. Sel ini berfungsi untuk menghitung dan memastikan total data baris yang berhasil ditarik. LNDF menghitung jumlah total baris atau tweet yang ada di dalam tabel data frame. Yang ketujuh, yang terakhir, mengunduh dan menyimpan file CSV. Sel ini berfungsi untuk mengekspor data dari Google Colab langsung ke dalam penyimpanan komputer lokal. Itu selanjutnya ada data blending. Yang pertama, import library dan menghubungkan Google Drive. Mengambil library Panda dan OS ke dalam kode dan mengintegrasikan penyimpanan Google Drive ke dalam lingkungan kerja Google Colab. From Google Colab import Drive yaitu memanggil modul untuk akses Drive ke Google Colab. Ada Drive mode, melakukan proses verifikasi dan penyambungan. Yang kedua ada penggabungan data, pengurutan data. Sel ini berfungsi untuk mengotomatisasi penggabungan beberapa file hasil scripting menjadi satu keseluruhan data yang teratur. Yang pertama ada pengecekan folder. Sistem memastikan folder tujuan data mentah di Google Drive benar-benar ada. Yang kedua, penggabungan blending. Sistem membaca semua file berformat CSV di dalam folder tersebut satu persatu, lalu menggabungkan menjadi satu tabel besar df_final menggunakan fungsi pd concat. Yang ketiga, pengurutan sorting, yaitu data gabungan diurutkan secara kronologis dari data terlama hingga terbaru berdasarkan kolom waktu tanpa merusak format teks aslinya.
Yang ketiga ada menampilkan sampel data hasil penggabungan. Menampilkan sebagian kecil data teratas yang telah digabungkan dan diurutkan sebelumnya. Ada df final hit 15, mengambil 15 baris pertama dari tabel gabungan sebagai sampel. To markdown index files, mengubah tampilan tabel data menjadi format markdown yang rapi, bersih, dan mudah dibaca langsung pada area keluaran output sel tanpa menyebarkan nomor indeks bawaan. Yang keempat ada mengunduh data menyimpan file. Mengunduh dan menyimpan file, mengakses data gabungan yang sudah rapi dan mengunduh langsung ke penyimpanan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ramadan dengan NIM 24191700209. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan untuk bagian data cleansing maupun labeling. Baik, untuk saya mulai, pertama di sini kita harus mempersiapkan pustaka NLP2 atau text processing-nya. Jadi memuat file data gabungan yang telah disimpan di Google Drive serta mempersiapkan komponen bahasa untuk memproses pembersihan teks ke dalam tabel sistem. Nah, pertama kita unduh dulu di stopword-nya, mengunduh daftar stopword resmi bahasa Indonesia dari pustaka NLTK atau kata-kata umum yang tidak memiliki makna besar dalam analisis sentimen seperti yang, dan, di, atau dari, atau bahkan lebih banyak lagi. Nah, jadi selanjutnya kita di pembuatan kumpulan filter atau set menyimpan daftar kata. Jadi kita lanjut di pembuatan kumpulan filter atau kumpulan filter set. Jadi kumpulan filter set sendiri yaitu menyimpan daftar kata buang tersebut ke dalam variabel list underscore stop word agar proses penyaringan teks pada tahap berikutnya berjalan lebih cepat. Pertama kita import dulu. Nah, yang pertama kita import dulu library dari Pandas. Lalu ini dilanjut. Nah, selanjutnya kita menghubungkan ke Google Drive kita. Dan di sini pojok kiri. Nah, sini saya contoh sudah menghubungkan ya. Teman-teman bisa di ini aja, sampel data atau data mentah yang udah teman-teman buat sebelumnya. Nah, pertama kita tentukan dulu path dari filenya. Jadi folder underscore name itu kita pertama dibuat di blending dulu, atau ini bebas. Lalu ganti dengan nama file CSP kita yang sama yang apa sih namanya, file CSP kita. Jadi nama file ini kita jadi blending karena kebetulan studi kasus saya Kopdes merah putih. Saya hubung jadi Kopdes merah putih .csp. Nah, file path-nya ini yang folder dari si Google Drive tadi. Lalu langsung saja dimuat ke data frame. Nah, setelah sudah nanti teman-teman bisa di play aja. Nah, nanti teman-teman bisa di ini ketik di nltk.download stopword. Jadi teman-teman ngeset list stopword yang mau dihilangin. Misal di sini kita mengcustom stopword-nya, jadi kayak kita nge-noise dari web atau scraping-nya kayak misal HTTPS, HTTP, www, com, maupun AMP. Dari sosial medianya sendiri kita menghilangkan kata RT, retweet, like, dan share. Selanjutnya kita menghilangkan kata singkatan atau selang umum yaitu YG atau yang, dengan atau DG, DGN, aja, si, ni, dan to. Jadi kita juga memfilter kata-kata yang makna itu kurang kuat seperti ya, ni, si, dan de. Selanjutnya
Selanjutnya kita menghapus data atau teks atau angka yang tidak informatif. Jadi sebenarnya ini opsional sih, jadi tergantung dari apa yang mau kita ilangin gitu. Terus kita sini print stop word optimal siap digunakan. Nanti teman-teman bisa tahu nih kalau misal source code-nya jalan atau tidak. Kalau misal jalan, nanti dia akan ngeprint kata-kata ini. Nah, selanjutnya kita ada di pembersihan teks dan normalisasi data atau processing, yang dimana pembersihan teks tweet dari karakter mengganggu serta menyeragamkan format data angka dan waktu agar dataset itu siap dianalisis. Nah, pembersihan teks ini meliputi dari comprehensive underscore cleansing, yaitu membuat fungsi untuk menghapus elemen teks yang tidak diperlukan dalam kolom full text, meliputi scaffolding, pembersihan karakter, stop word removal. Dari scaffolding sendiri yaitu mengubah format huruf menjadi kecil. Selanjutnya di pembersihan karakter yaitu menghapus URL atau link, entitas HTML, mention dari user, hashtag, tanda baca atau simbol dan angka. Selanjutnya dari stop word removal yaitu membuang kata-kata umum yang tidak bermakna berdasarkan daftar dari langkah sebelumnya. Hasil pembersihan ini disimpan ke dalam kolom baru yaitu bernama clean need underscore text, yaitu normalisasi waktu. Kita create underscore add, mengubah format teks tanggal bawaan Twitter menjadi format waktu standar atau date time UTC agar bisa diurutkan atau difilter dengan akurat lalu menghapus kolom pada waktu yang lama. Saya di normalisasi metrik atau engagement matrix, yaitu mengubah kolom jumlah interaksi, favorit, quotes, replay, retweet dengan mengisi data yang kosong atau none menjadi 0 dan memastikan tipe datanya berupa angka bulat atau integer. Itu teman-teman memasukkan fungsi pembersihan data yang ini dia comprehensive cleansing, dilanjut dengan scaffolding, dilanjut dengan remove URLs dan HTML entitas seperti HTTPS, www.com dan lain sebagainya. Lalu teman-teman remove simbol, mention, hashtag, dan angka. Contoh seperti ini ada underscore, pagar. Ini dilanjut dengan stop word removal atau token text split, token filter, word for word in, token if word not in, list stop word. Lalu teman-teman dilanjut dengan menghapus spasi berlebihan. Teman-teman mengembalikan nilai teks. Lalu dilanjut dengan membuat file clean need text. Dilanjut dengan normalisasi create add. Jadi jika create add di dalam df.column, dilanjut dengan hapus kolom create add yang lama. Lalu normalisasi engagement metric, mengisi none dengan 0 dan tipe data diubah ke integer. Lalu memprint normalisasi timestamp dan engagement metric telah selesai. Nah, lalu di sini kita menghapus data yang duplikat, yaitu filtering data, yaitu menyaring data agar hasil analisis lebih valid dengan membuang data duplikat dan data yang tidak relevan dengan memakai fungsi dari drop underscore duplicate. Menghapus tweet yang memiliki isi teks pembersihan atau cleaned text yang sama persis dan hanya menyisakan satu dari data pertama. Hal ini penting untuk menghindari bias akibat spam atau spam, retweet massal dengan teks serupa, penyaringan bahasa,
Filtering bahasa memastikan hanya tweet berbahasa Indonesia atau dengan kode in yang dipertahankan dalam data table ini, sedangkan tweet dalam bahasa lain akan otomatis dibuang dari sistem. Jadi selain tweet yang ada di Indonesia itu akan dibuang dan hanya menyisakan tweet yang ada di Indonesia ini. Lalu ada informasi baris, sistem akan menampilkan ringkasan jumlah baris data yang berhasil dikurangi atau dihapus setelah kedua proses penyaringan tersebut selesai. Di sini teman-teman pertama memasang fungsi dari remove duplicate sendiri. Yang ini drop duplicate, submit, limit, keep first, in place true. Lalu kedua, teman-teman filtering bahasa, hanya ambil data dalam bahasa Indonesia atau dengan kata kunci in. Jadi kalau semisal data di luar bahasa Indonesia itu ada, nanti akan muncul total baris non-Indonesia yang dihapus, sedangkan jika tidak ada, akan muncul notif kolom atau di luar bahasa Indonesia tidak ditemukan. Nah, di sini kita mendapatkan duplikasi data yang dihapus itu 372 baris dan non-Indonesia itu di 16 baris. Nah, selanjutnya kita menampilkan sampel data hasil cleansing, menampilkan 20 baris pertama, data setelah melalui proses pembersihan dan normalisasi dengan kolom-kolom pilihan yang lebih spesifik. Pemilihan kolom table, menentukan daftar kolom penting yang ingin dipantau seperti waktu yang dinormalisasi, teks asli, teks bersih, bahasa, serta metrik interaksi. Selanjutnya di validasi kolom, yaitu kolom display, melakukan pengecekan otomatis untuk memastikan semua kolom yang dipilih benar-benar ada di dalam teks agar tidak error. Yaitu selanjutnya tampilan interaktif, mengambil 20 sampel data teratas dan menampilkan dalam bentuk table, markdown yang rapi dan interaktif langsung di Google Colab, sehingga memudahkan kita untuk membandingkan teks sebelum dan sesudah dibersihkan. Pertama, kita akan menentukan kolom yang ingin ditampilkan. Ini kolom table underscore create at normalis full text clean length retweet clone favorite libre dan quotes count. Selanjutnya di filter kolom yang benar-benar ada di data frame memastikan tidak ada error. Lalu tinggal masukkan yang ini. Nah, dilanjut dengan ambil 20 baris pertama. Jadi kita hanya mengambil 20 baris pertama, lalu mengubah data atau markdown format dan tampilan. Setelah di play, ini hasilnya dari pengambilan 20 data pertama. Teman-teman bisa lihat. Ini untuk orangnya, retweet, favorit, replay, that quotes. Selanjutnya tinggal mengekspor dan mengunduh file data bersih. Menyeksi kolom-kolom penting yang telah diproses, lalu menyimpan ke dalam file CSV baru dan mengunduhnya ke perangkat lokal. Teman-teman tinggal import pandas lagi, tentukan file output. File name-nya kita tentukan. Ada di cleansing of disk merah putih. .csv, kolom yang ini disimpan ada create, full text, clean, lang yang di atas tadi yang ini. Nah, yang ini semuanya. Nah, selanjutnya kita memastikan hanya kolom yang ada di DF yang diekspor. Disimpan ke data frame, ke file CSV, dan download ke komputer lokal. Selanjutnya data berhasil disimpan. Untuk proses labeling data sendiri telah selesai, dilanjut dengan proses selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum masuk ke proses data mining. Analisis yang dilakukan meliputi
distribusi jumlah tweet berdasarkan waktu, analisis kata yang sering muncul, visualisasi data menggunakan grafik, dan identifikasi pada pola awal dalam data. Yang pertama, menghubungkan Google Colab dengan penyimpanan Google Drive. Yang kedua, membaca dan validasi awal data cleansing, memuat file hasil pembersihan data dari Google Drive ke dalam data frame, dan melakukan validasi awal untuk memastikan kesiapan data sebelum dianalisis. Sistem membaca file dari jalur path khusus di Google Drive dan mengubahnya menjadi tabel data menggunakan fungsi pd.read CSV. Yang ketiga, visualisasi tren volume tweet harian untuk menghitung akumulasi tweet per hari berdasarkan waktu yang telah dinormalisasi dan memvisualisasikannya ke dalam bentuk grafis garis. Mengekstrak komponen tanggal dari kolom create, add, normalize, dan menghitung total tweet harian menggunakan fungsi df.groupby. Visualisasi grafik, membuat grafik garis tren volume tweet menggunakan mt.plotlit lengkap dengan pengaturan judul, label, dan grid agar mudah dianalisis. Penyimpanan dan ekspor, menyimpan grafik menjadi file gambar dan langsung mengunduhnya otomatis ke komputer via fungsi. Yang keempat, visualisasi word cloud untuk membersihkan teks tweet dari karakter pengganggu seperti URL, mention, angka, dan membuat visualisasi awan kata untuk melihat kata kunci dominan. Fungsi clean text digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, serta merapikan spasi berlebih pada kolom. Ekstraksi dan visualisasi top 10 hashtag. Sel berfungsi untuk mengekstrak seluruh tagar dari teks tweet, menghitung frekuensi kemunculannya, dan menampilkan 10 hashtag terpopuler dalam bentuk grafik batang horizontal. Menggunakan fungsi regx dengan pola untuk mencari dan mengambil semua tagar dari kolom full text serta mengubahnya menjadi huruf kecil. Menggabungkan daftar list hashtag dari setiap baris data menjadi satu kesatuan daftar besar. Pada hasil grafik yang ditunjukkan 10 top hashtag Kopdes merah putih, ada hashtag SW Asem Badapangan, hashtag BPSDM Kementerian Desa DT, hashtag Swasembada, hashtag Ketahanan Pangan, hashtag Koperasi Merah Putih, hashtag TNI AD, hashtag Puspeni, hashtag Bangun Desa Bangun Indonesia, hashtag TNI Prima, hashtag Kopdes Merah Putih. Yang keenam, analisis jaringan hubungan hashtag. Sel ini berfungsi untuk membangun graf jaringan guna melihat peta hubungan atau kemunculan bersama antara 15 hashtag terpopuler dalam satu tweet. Sistem memfilter dan mengambil data tweet yang hanya mengandung bagian dari 15 hashtag terpopuler agar visualisasi terfokus dan tidak terlalu padat. Menggunakan pustaka Network X untuk membuat jaringan di mana setiap hashtag menjadi simpul atau node dan akan dihubungkan oleh garis jika muncul bersamaan dalam satu tweet. Yang ketujuh, analisis dan visualisasi distribusi sentimen untuk mengklarifikasikan sentimen tweet secara manual menggunakan metode pencocokan kata kunci serta menampilkan grafik batang distribusinya. Pencocokan menentukan daftar kata kunci khusus bermakna positif dan negatif sebagai basis data acuan penilaian teks. Fungsi sentimen manual menghitung frekuensi kata positif dan negatif di setiap tweet
Sentimen ditentukan berdasarkan kata mana yang paling dominan. Jika seimbang, otomatis dikategorikan sebagai neutral. Menghitung total tiap sentimen menggunakan value counts dan menyusun ulangnya dengan fungsi Reindex agar urutan bar grafik tetap konsisten, positif, neutral, dan negatif. Akan saya pahami, di sini saya akan menjelaskan tahapan data mining menggunakan metode sentimen analisis dengan algoritma naive Bayes dan topic modeling menggunakan algoritma LDA. Sebelumnya telah dilakukan labeling data sentimen untuk menentukan positif, netral, negatifnya pada dataset. Nah, ini alur pada data mining. Pertama, saya menggunakan widget Valorant untuk mengambil datanya. Ini data yang sudah di labeling tadi. Kemudian saya menentukan kolom mana yang dipilih. Ada kolom line teks, lalu sentimen. Role-nya tentukan jadi target, lalu line teks jadi meta. Kemudian ke tahap widget corpus. Ini. Kemudian ke tahap preprocess tag. Di sini data yang sebelumnya di sentimen analis akan dibersihkan sedikit menggunakan preprocess tag ini. Pada bagian tokenization saya memilih regix XP pada tab transformation menggunakan lowercase agar teks menjadi kecil. Lalu di filtering menggunakan stopboard untuk menentukan kata-kata yang tidak relevan atau kata-kata sambung seperti yang, di, belum, sudah. Nah, sudah ini. Ini ada dua bagian. Ada bagian sentimen analis dan bagian topik modeling. Pertama kita ke bagian sentimen analis dulu. Ini menggunakan bag of word. Menggunakan kombinasi term frekuensi yaitu CON dan dokumen frekuensinya IDF. Kemudian ke widget sales column. Ini saya pilih line text, sentimen analis, dan beberapa kata yang sudah diambil tadi oleh bag of words ya untuk menentukan numerik data. Kemudian ke widget test and score untuk model untuk mempelajari dari naive Bayes, algoritma naive Bayes. Menentukan default saja. Lalu model akan belajar. Number of fold-nya saya tentukan 10. Ini sudah ada hasilnya. Nah, positif hasilnya segini, netral hasilnya segini, negatif hasilnya segini, dan non-show segini. Setelah dilakukan pembelajaran dengan metode naive Bayes, lalu di tahapan hasilnya memberikan confusion metric. Ini ada nomor instance, ini ada proportion of predikat dan actual probability. Oke. Selanjutnya ke tahap topik modeling menggunakan algoritma LDA. Ini saya menggunakan number of topiknya 10, pilih 10 top topik yang apa saja topik yang diisukan di dalam tweet ini gitu, dataset ini. Ini ada 10 kopdes desa relevan, banyakkan kopdes. Kemudian kita masuk ke insight-nya. Berdasarkan seluruh proses data mining yang telah dilakukan, dapat dirangkum beberapa insight utama sebagai berikut.
Pertama, sentimen publik didominasi oleh nada netral informatif, namun kritik tetap signifikan. Hasil klasifikasi menunjukkan mayoritas perbincangan bersifat netral dengan 2.260 data atau 48% dengan sentimen negatif 1.267 data, sedikit lebih tinggi dibanding positif 1.226 data. Model Naive Bayes menunjukkan performa sangat baik dalam mendeteksi sentimen positif 96,6% akurat dan negatif 73,6% akurat. Namun, cenderung keliru mengklasifikasikan tweet netral sebagai positif, mengindikasikan bahwa batas antara opini netral dan dukungan implisit terhadap program cukup tipis dalam bahasa Twitter. Kan isu kritis terkonsentrasi pada aspek operasional, bukan konsep besar program. Monoli mengungkap bahwa kritik publik berpusat pada persoalan teknik operasional seperti kompetensi gaji dan seruan penghentian program, bukan pada penolakan terhadap konsep swasembada pangan itu sendiri. Sebaliknya, mayoritas topik 8 dari 10 topik justru bertema kebijakan nasional, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi desa, mengindikasikan bahwa isu ini lebih banyak dibicarakan dalam konteks kebijakan makro daripada sebagai keluhan personal. Ketiga, volume perbincangan bersifat reaktif terhadap peristiwa tertentu, merujuk pada hasil EDA yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Lonjakan volume tweet paling ekstrim terjadi pada awal Juni 2026, lebih banyak 460 tweet per hari. Ketika dikaitkan dengan topik-topik kritis yang teridentifikasi topik 8 dan 10, kemungkinan besar lonjakan ini dipicu oleh isu operasional spesifik, misalnya terkait gaji atau kompensasi yang viral pada periode tersebut, bukan oleh perubahan kebijakan besar. Yang keempat, model sentimen analisis cukup andal, namun perlu penyempurnaan pada kelas netral. Dengan AUC 0,932 dan akuransi 0,817, model Naive Bayes tergolong yang digunakan sebagai alat pemantauan sentimen otomatis. Namun, performa yang lebih rendah pada kelas netral 55,8% akurat menunjuk potensi perbaikan melalui penambahan data latih atau menjalankan kriteria pelabelan pada kategori ini. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap Kopdes Merah Putih tidak menolak program secara mendasar, melainkan mengerti aspek pelaksanaan di lapangan sebuah pola yang penting untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan berkelanjutan sebagaimana akan dirumuskan dalam rancangan BPM dan KPI yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan dari orang yang sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan tentang rancangan BPM KPI. Berdasarkan insight yang diperoleh pada sub 5.4, dirancang sebuah kerangka business proses model BPM dan key performance indicator sebagai usulan mekanisme pemantauan isu Kopdes Merah Putih secara berkelanjutan, khususnya untuk merespon pola sentimen dan topik kritis yang telah teridentifikasi. Lanjut ke 5.5.1 business proses model BPM. Proses bisnis yang diusulkan menggambarkan alur kerja pemantauan isu publik melalui dari pengumpulan data hingga tindak lanjut pengamanan. 1. Monitoring. Tim humas atau pengelola program memantau perbincangan publik di media sosial secara berkala atau harian atau mingguan menggunakan people serupa dengan yang dibangun pada peneliti ini. Scraping, cleansing, sentiment analysis. 2. Deteksi anomali. Sistem mengidentifikasi lonjakan volume perbincangan atau meningkatkan proporsi sentimen negatif secara signifikan. Merujuk pada pola lonjakan seperti yang ditemukan pada awal Juni 2026. 3. Analisis topik. Ketika anomali terdeteksi, dilakukan analisis lebih lanjut, topik modeling, untuk mengidentifikasi akar isu yang memicu lonjakan tersebut, misalnya isu operasional seperti gaji atau koperasi. 4.
eskalasi. Isu yang teridentifikasi kritis diteruskan ke pihak terkait pengelola program di tingkat desa atau kabupaten untuk ditindaklanjuti. 5. Respon publik. Tim humas menyusun klarifikasi atau tindakan korektif, kemudian mengomunikasikan kembali ke publik. 6. Evaluasi. Dampak respon dipantau melalui perubahan tren sentimen pada periode berikutnya, menutup siklus BPM secara berkelanjutan atau feedback loop. Lanjut ke sini. Di sini bisa dilihat ada KPI, definisinya dan target indikatif. 1. Persentase sentimen negatif, yaitu definisinya proporsi tweet bersentimen negatif terhadap total perbincangan per periode. Target indikatifnya menurun secara bertahap maksimal 25% dari total. 2. Waktu deteksi anomali. Rentan waktu antara munculnya lonjakan volume tweet hingga teridentifikasi oleh tim monitoring, maksimal 1 kali 24 jam sejak lonjakan terjadi. 3. Respon terhadap isu kritis. Rentang waktu antara isu kritis teridentifikasi hingga direspon secara publik. Target indikatifnya maksimal 3 kali 24 jam. 4. Jumlah topik kritis tertangani. Jumlah isu operasional seperti pada topik 8 dan 10 yang berhasil ditindaklanjuti per periode. Target indikatifnya 100% dari isu yang teridentifikasi. 5. Tingkat akurasi model monitoring. Akurasi model sentimen analisis yang digunakan dalam sistem monitoring. Target indikatifnya minimal 80%, mengacu pada hasil model naive Bayes 81,7%. Rancangan BPM KPI ini mengubah hasil analisis yang sebelumnya bersifat deskriptif historis, menganalisis data masa lalu, menjadi kerangka kerja yang bersifat operasional dalam berkelanjutan, sehingga pengelola program dapat merespon dinamika opini publik secara lebih proaktif. Alih-alihnya bereaksi setelah isu menjadi besar, bagaimana tercermin dari lonjakan tajam yang terjadi pada awal Juni 2026 tanpa adanya indikasi respon dini. Oke, kita lanjut dengan penjelasan kesimpulan dan saran. 1. Proses ETL berhasil menghasilkan database yang berkualitas. Kesimpulan pertama adalah proses ETL yang dilakukan berhasil menghasilkan data yang layak untuk dianalisis. Awalnya terdapat 9 file hasil scraping Twitter atau X. Pada periode 1 Oktober 2025 sampai 11 Juni 2026, setelah dilakukan proses blending, cleansing, penghapusan duplikasi, filtering bahasa, dan preprocessing lainnya, diperoleh 4.753 tweet yang bersih. Dataset inilah yang menjadi dasar seluruh analisis pada penelitian, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan minim noise. Perbincangan publikasi bersifat reaktif, terdapat peristiwa tertentu. Kesimpulan kedua menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Kopdes Merah Putih tidak berlangsung secara stabil setiap hari. Berdasarkan hasil exploited data analisis, volume tweet cenderung rendah pada sebagian besar waktu, tetapi mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada awal Juni 2026 hingga lebih dari 460 tweet dalam satu hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih aktif membahas isu tersebut ketika terdapat peristiwa atau kebijakan tertentu yang menarik perhatian publik. 3. Sentimen publik didominasi netral, tetapi kritik cukup signifikan.
Kesimpulan ketiga menunjukkan bahwa sebagian besar tweet memiliki sentimen netral sebanyak 2.260 data. Artinya masyarakat lebih banyak menyampaikan informasi atau membagikan berita tanpa menunjukkan emosi yang kuat. Namun demikian, jumlah sentimen negatif mencapai 1.267 data. Sedikit lebih tinggi dibandingkan sentimen positif sebanyak 1.226 data. Hal ini menunjukkan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program masih cukup besar dan perlu menjadi perhatian pemerintah. 4. Model Naive-Bayes memiliki performa yang baik. Kesimpulan keempat adalah model klarifikasi Naive-Bayes mampu memberikan hasil yang cukup baik dengan nilai akurasi rata-rata sebesar 81,7% dan nilai AUC sebesar 0,932 yang menunjukkan kemampuan klarifikasi sangat baik. Model juga memiliki presiden tertinggi pada kelas positif sebesar 96,6%. Namun model masih mengalami kesulitan membedakan tweet yang bersifat netral karena karakteristiknya seringkali mirip dengan sentimen positif maupun negatif. 5. Topik modeling berhasil mengidentifikasi tema utama. Kesimpulan kelima menunjukkan bahwa metode LDA berhasil menentukan 10 topik pembahasan utama. Secara umum, topik-topik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori besar, yaitu tema mengenai kebijakan pemerintah dan membangun ekonomi desa, serta tema yang membahas kritik terhadap pelaksanaan program seperti persoalan gaji, kompensasi, dan tuntunan penghentian program. Dengan demikian, topik modeling membantu mengetahui isu apa saja yang paling sering dibicarakan masyarakat. Lanjut ke 6. Kritik masyarakat lebih mengarah pada pelaksanaan program. Kesimpulan ke-6 merupakan hasil gabungan dari analisis sentimen dan topik modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak tujuan utama program Kopdes Merah Putih. Kritik yang muncul lebih banyak ditunjukkan pada aspek implementasi di lapangan, misalnya mekanisme pelaksanaan, pembinaan, maupun kebijakan operasional. Dengan kata lain, yang dipersoalkan adalah cara pelaksanaan program, bukan tujuan program itu sendiri. 7. BPM dan KPI menjadi rekomendasi pemantauan berkelanjutan. Kesimpulan terakhir adalah peneliti ini tidak hanya menghasilkan analisis data, tetapi juga memberikan rancangan proses bisnis berupa BPM serta indikator KPI. Rancangan tersebut terdiri dari tahapan monitoring, deteksi anomali, analisis topik, eskalasi respon, hingga evaluasi. 6.2 Penjelasan saran. 1. Meningkatkan performa model pada kelas netral. Saran pertama adalah meningkatkan kemampuan model dalam mengenai sentimen netral. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah data latih pada kategori netral atau mencoba algoritma lain seperti support vector mechanics atau metode XML sehingga hasil klarifikasi menjadi lebih baik. 2. Melakukan validasi silang pada proses labeling. Saran kedua adalah proses pembelian manual sebaiknya divalidasi oleh lebih dari satu orang dengan adanya cross-check atau antar penilai konsistensi label pada ditingkatkan sehingga mengurangi subjektivitas terutama pada tweet yang memiliki makna ambigu. 3. Menelusuri penyebab lonjakan volume tweet. Saran ketiga adalah melakukan analisis lebih mendalam terhadap lonjakan tweet yang terjadi pada awal Juni 2006. Peneliti selanjutnya dapat menelusuri isi tweet secara kualitatif agar diketahui peristiwa apa yang menyebabkan masyarakat ramai membicarakan isu tersebut. 4. Meningkatkan kualitas topik modeling. Saran keempat adalah meningkatkan nilai topik. Nilai yang diperoleh pada peneliti ini masih tergolong sedang sehingga beberapa topik masih memiliki kata kunci yang saling tumpang tindih. Hal ini dapat diperbaiki dengan mencoba jumlah topik yang berbeda atau menambahkan purposing seperti stemming maupun lemzionting. 5.
mengimplementasikan BPM dan KPI. Saran kelima adalah melakukan implementasi nyata terhadap rancangan BPM dan KPI yang telah dibuat. Pada peneliti ini, rancangan tersebut masih bersifat konselen sehingga perlu diuji dalam kondisi sebenarnya untuk mengetahui efektivitas dalam mendukung proses monitoring isu publik. 6. Memperluas sumber data. Saran terakhir adalah memperluas sumber data peneliti. Saat ini analisis hanya menggunakan data dari Twitter atau X, sehingga peneliti berikutnya dapat menambahkan data dari Instagram, TikTok, Facebook, maupun portal berita daring agar gambaran opini publik menjadi lebih lengkap dan representatif. Terima kasih.